saya lanjutkan kembali. Ini A, ini jika A adalah bilangan real, A tidak sama dengan 0, jadi bilangan real yang dia itu tidak sama dengan 0, N itu adalah bilangan positif, maka A pangkat negatif N itu artinya 1 per A pangkat N. Artinya bagaimana sih Pak? Kok bisa seperti ini? Saya barukan di sini ya. Jadi A pangkat negatif N itu artinya 1 per A pangkat N. Jadi ketika suatu pangkat itu negatif, ini kan letaknya di atas ya. Artinya kan seperti ini. Nah, kalau pengen menjadikan pangkat yang positif, berarti kebalikannya, berarti dibalik. Jadi dia itu posisinya di bawah A pangkat N. Sedangkan misal seperti ini, A pangkat negatif N. Ini berarti nanti ketika kalian pengen menjadikan pangkatnya positif, berarti di sini dikasih di atas A pangkat N per 1. Atau A pangkat N, seperti itu. Nah, kalau 1 per A pangkat N ini kan bisa dituliskan 1 per A, kan gitu, pangkatkan N. Maksudnya gimana kok 1 per A pangkatkan N? Lawang satunya ini kan nggak ada pangkatnya N. Ini gini nah, 1 kalau dipangkatkan apapun, ya, pangkatkan 0, 1, negatif 1, kan tetap hasilnya sama, yaitu adalah 1. Makanya di sini 1. A pangkat N, ya A pangkat N ini. Ini artinya di sini 1 pangkat N per A pangkat N. Maka daripada itu, di sini bisa disimpulkan seperti ini. Artinya seperti itu. Bingung enggak? Enggak ya? Bismillah, mudah-mudahan enggak ya. Sekarang kita ke sifat-sifat dari eksponensial. Nah, di sini ini yang penting. Saya ingin menuju ke inti dari pembicaraan kita, yaitu sifat-sifat dari eksponensial. Sifat yang pertama yaitu adalah A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Saya tekan ya. Saya pindah di PPT. Kita akan bicara tentang ini. Di sini ada A pangkat M. A pangkat M ini maksudnya gimana? A pangkat M ini, A pangkat M dikali A pangkat N itu sama halnya dengan A pangkat M ditambah N. Jadi pangkatnya ini dijumlahkan. Ketika ada perkalian pangkat itu dijumlahkan. Contoh, kemarin kan sudah saya suruh untuk mencari contohnya juga ya. Contohnya gini, misal 2 pangkat 5 dikali dengan 2 pangkat 7. Nah, berarti di sini maksudnya gimana? Ini bisa dijumlahkan 5 ditambah dengan 7 seperti itu. Nah, berarti 2 pangkat 12 seperti itu. Itu contoh yang pertama. Tapi dengan syarat A-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Jadi tidak boleh sama dengan 0. Seperti itu. Kalau 1 Pak, boleh nggak Pak? Boleh. Kalau negatif boleh nggak Pak? Boleh ya. Yang penting jangan sampai sama dengan 0. Itu ya. Contoh 2 pangkat 2 ya. Yang lainnya 2. Misal di sini saya contohkan negatif 5 pangkat 7. Ini negatif 5 pangkat 2. Boleh nggak Pak? Boleh. Di sini negatif 5, di sini negatif 5, sama-sama ya. Ketika dia sama langsung aja. Negatif 5 pangkatnya dijumlahkan. Dijumlahkan 7 ditambah 2 yaitu 9. Seperti itu. Nah, boleh Pak? Boleh nggak Pak? Ini dipangkatkan negatif 5 pangkat 9. Boleh, tapi terlalu banyak. Jadi ketika eksponensial itu jawabannya cukup seperti ini aja.
atau ini. Oke. Tuh. Terus kita, nah ini M dan N itu adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu apa saja? Yo, siapa yang tahu bilangan bulat? Siapa yang tahu bilangan bulat apa saja? Siapa yang tahu? Halo, ini masih mendengarkan ya? Masih, Masih, Pak. Pak. Bilangan bulat itu apa saja, Nak? Bilangan bulat. Bilangan bulat itu terbagi menjadi 3. Ya, bilangan bulat sebutkan siapa yang tahu. Oh, nggak tahu. Nah, bilangan bulat itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah bulat positif atau yang disebut dengan asli, bilangan asli. Kalau yang kedua yaitu adalah bilangan 0. Yang ketiga bulat negatif. Bulat negatif itu contohnya gimana? Bulat positif itu contohnya ya, atau asli itu contohnya atau ya. Atau asli itu contohnya ya 1, 2, 3 di ST dan seterusnya. Kalau 0 ya 0 kan gitu ya. Kalau negatif ya negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3 di ST. Oke, paham nggih? Jadi pangkatnya itu harus bilangan bulat gitu. Terus ini tadi kan perkalian ya. Kalau perkalian tadi dijumlahkan. Jadi yang harus kalian hafalkan itu gini aja. Kita kalau saya itu kalau menghafal matematika itu bukan menghafal secara letter, tetapi saya bisa membayangkan bagaimana aplikasinya. Contoh, kalau perkalian di dalam pangkat itu nanti dia kalau dikalikan berarti dijumlah. Seperti itu aja. Kalau dikalikan berarti dijumlah. Pertanyaannya gini, nah, kalau semisal saya punya 4 pangkat 3 dikali dengan 8 pangkat 7. Nah, kalau seperti ini, Pak. Kalau seperti ini cara mengerjakannya gimana? Kalau seperti itu, berarti cara mengerjakannya, ada yang tahu nggak? Kalau cara seperti ini diapakan dulu? Diapakan dulu, ayo. Kalau 4 pangkat 3 sama 8 pangkat 7 ini, kalau cara pengerjaan eksponensialnya gimana kan? Ada yang tahu? Kemarin sudah mempelajari apa belum? Ini Zulfan tidak bisa masuk ke Meet. Ada yang tahu? Sekarang saya mau tanya, kalau 4 itu berarti bisa dikecilkan menjadi berapa ya, Nek? 2 pangkat 2. 2. 2 pangkat 2. Berarti di sini nanti dijadikan 2 pangkat ya. 2 kalau 4 itu kan 2 pangkat 2 kan gitu ya. Kalau dipangkatkan 3 seperti itu dikali dengan di sini kalau 8 itu berarti berapa pangkat berapa? 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Di sini nanti pangkatkan lagi berapa? 7. Ada yang belum tahu sini? Loh, kok 2 pangkat 2 itu dari mana? 2 pangkat 2 itu dari 4. Kalau 2 pangkat 3 itu berasal dari 8. Seperti itu. Nah, terus dia gimana kan, Pak? Terus digimanakan ini nanti selanjutnya. Kita bicara ke selanjutnya dulu ya. Sekarang sifat yang kedua. Kalau tadi perkalian itu dijumlahkan, kalau pembagian diapakan? Misal saya punya, ini kan ada sifatnya apa? Ini enggak kelihatan ya. Sifat yang kedua yaitu adalah A pangkat M dibagi A pangkat M. Pembagian itu kalau pembagian itu dikurangi. Ya. Kalau perkalian tadi dijumlah, kalau pembagian dikurangi. Nah, dikurangi apanya? Dikurangi pangkatnya asal di sininya harus sama. Gitu. Jadi A sama A sama. Contoh, saya punya
3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 11, 6 seperti itu. Ya berarti di sini nanti 3 pangkat berapa, Nak? 3 pangkat 9. 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 atau 3 pangkat 9 dikurangi 6 yaitu 3 pangkat 3. Seperti itu. Gampang ya. Jadi kalau ini ada dua yang sudah kalian pelajari. Yang pertama yaitu perkalian. Kalau perkalian itu nanti dijumlah, kalau pembagian itu itu ya, disimpan di memori kalian dan di hati kalian masing-masing. Gitu. Gitu ya. Terus kita lanjutkan ke ini. Nomor 3, sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan lagi N. Itu boleh, ya itu boleh. Itu caranya A pangkat M dikali dengan N. Jadi dikalikan. Kalau pangkat dipangkatkan lagi, itu dikalikan. Gitu ya. Contoh, saya punya 5 pangkat 7. Pangkatkan lagi 3. Berarti di sini 5 pangkat 7 kali 7 kali 3 yaitu berapa? 5 pangkat 21. Sudah paham ya ini ya? Lah, merujuk ke sifat yang ketiga. Sekarang kita kerjakan yang atas. Nah, caranya ini gimana berarti? Ini kan tadi 2 pangkat 2 pangkat 3, 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3, 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 7. Berarti nanti gimana ini cara pengerjaannya? 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 21 sama dengan berapa naik? 2 pangkat 20. 2 pangkat 20. 27. Gitu. Jadi poinnya yang akan kita bicarakan di sini, ketika dia itu tidak sama, ini kan 4, ini kan 8, usahakan sama. Usahakan sama itu bagaimana? Usahakan dia menjadi pangkat yang paling kecil. Paling kecil contoh 4. 4 itu yang paling kecil kan 2 ya, 2 pangkat berapa. Kan gitu. Lah nanti ketika ada 32 gimana Pak? Lah 32 itu pangkat yang terkecil berapa? Berarti 2, berarti 2 pangkat berapa? 32 itu 2 pangkat 5. Berarti dijadikan 2 pangkat 5 dulu. Dikali dengan contoh 16. 16 itu berapa Pak? Berarti 16 itu kan bisa 4 pangkat 2 Pak. Nah, seperti itu. Kalau ini misal saya contohkan 32 pangkat 3 dikali 16 pangkat 5 misal. Nah, seperti ini kan 32 ini tadi jadinya berapa tadi? 2 pangkat 5 ya. Nanti dihitung sendiri, 2 pangkat 5 itu 32. Ini dipangkatkan lagi 3. Kalau 16 berapa nak? 16 itu kan bisa 4 pangkat 2. Kenapa kok tidak menggunakan 4 pangkat 2 Pak? Karena alasannya kenapa alasannya? Alasannya di sini bilangan pokoknya harus sama. Ini kalau 2 di sini harus juga 2, di sini juga harus dipangkatkan 2. Berarti 2 pangkat berapa untuk 16 itu? 2 pangkat 4. Ya, 2 pangkat 4 pangkatkan lagi 5. Kalau seperti ini sudah bisa dikerjakan, 2 pangkat langsung 15 kali 2 pangkat 20 sama dengan 2 pangkat 35 ya? 5. Selesai. Kita 3 sifat sudah bisa. Sudah bisa apa belum? Apa yang belum jelas? Ada yang mau ditanyakan? Tadi 3 sifat, jangan sampai nanti nggak bisa karena 3 sifat ini. Ada yang ditanyakan? Untuk ketiga sifat ini.
Yo. Adik wis mbok mimiki wis mam. Udah cukup. Kita akan ada pertanyaan dulu untuk yang sifat yang pertama sampai ketiga. Ngoten. Nggak ada nggih. Kita lanjutkan nggih. Ini Pak Taufik penjelasannya kecepatan nggak ya? Nah? Enggak ya, insya Allah ya. Bapak. Ya, sekarang kita menuju ke sifat yang keempat. Kita bicara di sini 7 sifat harus semua bisa. Yang pertama, sifat yang keempat A dikali B. Saya ubah untuk ini. A kali B. Ini sifat yang keempat. A kali B pangkat M itu bisa dijabarkan A pangkat M dikali B pangkat M. Seperti itu. Jadi bisa dijabarkan semuanya. Contoh, saya punya 2 kali 5 pangkat 7. Ini maksudnya gimana, nak? Maksudnya 2 pangkat 7 dikali 5 pangkat 7. Itu hanya berlaku untuk perkalian. Nah, kalau penjumlahan di sini diganti penjumlahan, boleh nggak, Pak? Tidak boleh. Itu hanya berlaku untuk perkalian. Seperti itu. Sekarang kita menuju ke sifat yang kelima. Kalau tadi perkalian, sekarang sifat yang kelima yaitu pembagian. A dibagi B pangkat M itu bisa kita jabarkan menjadi A pangkat M dibagi dengan B pangkat M. Contohnya, saya punya 2/3. Pangkatnya 5. Nah, ini bisa dituliskan bagaimana? Ya, 2 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 5. Seperti itu. Ya, sekarang saya pengen ini. Sekarang kita menuju ke sifat yang ke-6 ya. Yang ke-6 itu tidak dulu, saya nggak ke sifat yang ke-6. Saya pengen mengkombinasikan kedua sifat ini, yaitu sifat yang keempat dan kelima. Nanti 6-nya nanti aja. Sekarang kita ini Zulfan sudah masuk belum ya? Halo Zulfan. Belum ya. Haidar belum bisa masuk meet. Haidar itu Haidar Zulfan itu, bukan? Iya apa enggak? Ya, beda, ya? Pak. Oh, beda. Zulfan ini sudah masuk belum, Nak? Zulfan. Oh, belum ada. Haidar, dicoba lagi, coba. Dicoba lagi. Suruh nyoba lagi Haidar. Kita lanjutkan ya untuk mengefisiensi waktu, karena waktu kita ini sedikit banget. Saya agak sedikit sedih nih, waktunya sedikit tetapi materinya banyak. Ya, saya ingin mengkombinasikan antara sifat yang keempat dan kelima. Pak, semisal saya punya gini, Pak. A dikali B dikali C dibagi D dikali E dikali F. Pangkatnya itu M. Terus ini bagaimana, Pak? Siapa yang tahu?
Siapa yang tahu yuk? Boleh salah ya. Ya ini tadi. Boleh salah. Enggak apa ya Pak, salah ya Pak ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Bapak Taufik mau ngeneni kowe. Tidak apa-apa. Siapa ini? Namanya siapa dulu? Nama. Nuruddina. Apa? Nurul? Nuruddina. Nurudiana. Ya. Tuh. Nah, gimana Nurul? Diana apa Nurul? A pangkat M kali B pangkat M kali C pangkat M Terus? per D pangkat M kali E pangkat M kali F pangkat M. Benar ya. Jadi jawabannya dari Nurudiana ya. Nurudiana benar. Jadi seperti itu. Lah, jadi untuk ketika ini dikombinasikan bisa. Jadi ketika semua dipangkatkan M, selama, ini perhatikan dulu, selama simbolnya itu perkalian atau pembagian, di situ semuanya bisa dimasukkan pangkat M ini. Jadi, contoh, saya punya 2M 2M sosok. Maaf ya, suaranya anak saya. 2XY per ini ada 3 X kuadrat Y pangkat 3. Ya, siapa yang bisa menjawab ini? Saya kasih nilai tambahan. Saya Pak. Ya, nama? Ihtifahmi. Apa? Ihtifahmi Syahputra. Absen aja lah. Absen 30. Absen 30. Dah. Ya, Ifdi. 2 pangkat 2. Ya. X pangkat 2. 3. Ya. Y pangkat 2. Ya. 3 pangkat 2. Ya. X pangkat 2 dipangkatkan 2. Iya. Terus? Y pangkat 3 dipangkatkan 2. Ya. Saya minta penyederhanaannya lagi. Ifti. Berapa Ifti? 2 pangkat 2 berapa ya? 4. 4. X pangkat 2. Ya. Y pangkat 2. Ya. Per 9. Ya. X pangkat 4. Ya. Y pangkat 6. Ya. Bisa disederhanakan lagi enggak Ifti? Bisa. Bisa. Gimana If? Saya bentar. Gimana If? Empat. X2 dikurangi 4. Terus? Y2 dikurangi 6. Ya. Terus? 4 Per 9-nya. Ya, jadi saya bantu ya. Kalau 9-nya ini di sini boleh. Atau dikasih di atas semuanya boleh. Karena kan di atas semuanya ya. Iya. Di atas semuanya boleh. Ya, ini saya minta tolong untuk disederhanakan X pangkat berapa ini? X pangkat min 2. Ya. Y pangkat min 4. Y pangkat berapa tadi? Min 4 ya. Min 4. Ini per 9. Ya, tepat sekali untuk Ifti ya. Panggilannya siapa? Panggilannya? Fahmi. Fahmi ya, gampangnya Fahmi ya. Fahmi yang belum
yang baru aja gabung ya? Sudah dari Ya. tadi. Udah dari tadi. Oh, tadi Zulfan belum gabung. Nah, terus ini jawabannya Fahmi ini benar. Ya, saya apresiasi ini benar. Tetapi di dalam option pilihan ganda, ya, biasanya ini apa namanya itu pangkat. Pangkat itu bentuknya positif. Tadi sudah saya beritahu, ketika mau menjadikan bentuk pangkat itu menjadi positif, itu digimanakan? Tadi gimana tadi? Jadi kalau di atas dijadikan kemana? Di bawah, Ke bawah. Kalau di bawah dijadikan ke di atas. atas. Gitu. Ya. Jadi nanti gini penulisannya gimana, Ifti? Fahmi, nulisnya ini. Bisa nggak ini? Dibalik. Nah, dibalik. Yang dibalik, hati-hati loh ya. Yang dibalik cuma variabelnya saja ya. Kalau angkanya 4 sama 9 ini tetap. Kalau di atas ya di atas, di bawah ya di bawah. Karena kan ini pangkatnya 1 toh ini kalau enggak. Ini kan cuma, sebenarnya kan pangkatnya 1. Cuman dia enggak ditulis. Gitu. Nah, ini cara menulisnya gimana? Bisa enggak? Atau yang lain? Jadi di sini 4 dituliskan 4. Terus per 9 9 dikali kali X X pangkat 2 dikali Y pangkat 4. Y pangkat 4 sekali. Ini adalah jawaban terakhir. Pembicaraan kita ini sudah saya rekam. Jadi nanti ketika akan saya upload mungkin ya. Akan saya upload di YouTube apa ya, tapi tak sembunyikan sih. Karena ini intern saja. Itu dari sini ada pertanyaan apa enggak? Ya, coba ada pertanyaan apa tidak untuk sifat yang pertama sampai ke 5. Jadi ada 5 sifat yang sudah kita pelajari. Kira-kira ada pertanyaan apa tidak? Kalau tidak ada saya lanjutkan. Halo, ini masih mengikuti anak-anak yang soleh dan Iya, Pak. masih nggih? Masih, Pak. Oke. Sekarang kita membicarakan sifat yang ke-6 dan ke-7. Nah, kalau seperti ini bagaimana, Dos? Sekarang yang ke-6 dulu ya. Yang ke-6 kita lihat di sini karena tidak jelas, mungkin kalau tidak jelas sifat yang ke-6. Sifat yang ke-6 A pangkat M per N. Nah, seperti itu. Dikali A pangkat P per N. Yang itu bisa dilihat di buku elektronik atau e-booknya yang sudah saya berikan kemarin. Nah, kalau caranya seperti ini bagaimana? Loh, ini kok pecahan, Pak? Sama saja. Saya beritahu, sama saja. Jadi ketika dia itu pecahan, ya, pecahan itu berarti dia sama saja. Nah, untuk seperti ini ya, kalau ini perkalian ya dikali, di jumlah seperti itu ya. Jadi pangkatnya di jumlah M per N ditambah dengan P per N. Nah, kenapa Pak di sini disingkat menjadi 1, Pak? Ya karena kenapa Pak disingkat menjadi 1 dulu pernah dijelaskan di SMP. Di atas itu namanya pembilang, di bawah itu namanya penyebut. Kalau penyebutnya sama bisa dituliskan hanya 1 saja. Maka daripada itu bisa dituliskan M ditambah P dibagi dengan N. Seperti itu. Gitu ya. Tapi intinya di sini kalau pecahan bagaimana Pak? Jangan khawatir.
sama seperti konsepnya, yaitu dijumlahkan aja. Kalau perkalian, kalau pembagian, berarti kalau pembagian tinggal dikurangi. Tetapi sifat yang keenam ini adalah sifat yang paling sederhana. Tapi nggak mungkin dia itu penyebutnya itu sama. Biasanya itu beda. Beda itu contoh di sifat yang ketujuh. Sifat yang ketujuh, A pangkat M per N dikali dengan A pangkat apa itu? P per H. P per H sama dengan bagaimana? Nah, kalau pangkatnya beda ini kan pangkatnya apa namanya, penyebutnya kan beda ya. Kalau penyebutnya beda ya kita jumlahkan dulu sesuai dengan aturan penjumlahan pecahan. Siapa yang masih lupa untuk aturan penjumlahan pecahan? Misal saya punya contoh aja, saya ingin mencontohkan yang sifat ketujuh saja. Keenam tidak perlu karena sudah tercover di sifat yang ke-7. Ini contoh X saja. X pangkat 2 per 3 dikali X pangkat 5 per 7 aja. Ini caranya gimana nih? Siapa yang bisa? Ya samakan penyebutnya. Ya, ini namanya siapa? Hasna, Pak. Hasna nomor absen 11. 11. Yuk Has, Pak Taufik dibantu Has. Hasnya yang bicara, Pak Taufik yang nulis. X X 2 per 3 2 ditambah per 3 ditambah 5 per 7. 5 per 7. Nah, kalau ini boleh diorek-orekan silakan, boleh. Ini misal orek-orekannya ya. Berarti gimana hasilnya? Samakan penyebutnya dulu Has, berapa Has? Dikali 7. Penyebutnya Jadi 21. 21. Terus 4. 21 dibagi 3 ya? Betul ya? 21 dibagi 3 berapa Has? 7. 7 terus 7 kali 2 14. 14 ditambah 21 bagi 7 2 21 bagi 7 3 3 kali 5 15. jadi berapa hasilnya? 2 Ini sama dengan X pangkat 29 per 21. betul ya, seperti itu gitu ya. Kalau penyebutnya sama gimana? Tinggal jumlah kita. Contoh 2 per 3 ditambah 5 per 3 gampang banget. 2 per 3 tambah 5 per 3 8 per 3 kan seperti itu. Nah, seperti itu sudah jelas ya. Sekarang saya ingin memberikan contoh yang tidak sederhana seperti yang ada di sifatnya. Sekarang saya ingin memberikan contoh, bukan contoh ya, kita kerjakan bersama. Ya, siapa yang bisa mengerjakan ini atau saya tolong dibantu. Siapa yang mampu untuk mengerjakan ini? Nama, absen? Bisalah. Ayo siapa? Tadi udah ada 3, tadi udah ada perempuan 1, laki-laki 1, perempuan 1 lagi Hasna, perempuan udah 2, laki-laki 1, ya laki-laki yuk, perempuan juga boleh lah, ya cepet-cepetan. Halo, salah enggak apa-apa, Pak Taufik nggak akan marah. Halo.
Ya, Pak. Oh ya, siapa namanya? Fahmi. Fahmi lagi. Ya, Fahmi. Absen berapa Mi kamu tadi? 30. 30 ya. Yuk, Mi, Fahmi. Semua hajar Mi. Yuk Mi, berapa Mi? P2 2 per per dikali Hah? 3. 2 per 3. Nah, P-nya pangkatnya dikurangi. oh ya, P-nya pangkatnya dikurangi berapa? Ini ya kasih panjang aja ya. Berapa Mi? Dikuranginya berapa? Kurangi berapa Mi? Halo Fahmi. Halo. 2/3 Nah, 2 per 3, dikurangi 5/4. 5 per 4. Terus lanjutan Sama dengan bose toh. Gini belum kini 3/4 3 per 4. dikurangi 2/5. Ya, sekarang kamu orek-orek dulu nih. Yang 2 per 3 sama 5 per 4 dikurangi dulu nih. Pak, ini direk dulu. Hasilnya berapa sama 3 per 4 sama 25? 25. 6/15. 6 Sing, 6 oh, dikurangi 15/12. saya. Ini tulisannya gimana ini? 2 P pangkat P pangkat 6 kurangi 15/12. 6. Oh alah, ini toh. Iya. 6 kurangi berapa tadi? 15 15 per 12. Oh alah, tak kira hasilnya langsung. Ini berapa nih? Per 3 ya ini nanti. 15/8. 15 dikurangi 8 15 kurangi 8 per 20. 20. Hasil 2 kali P pangkat 6 kurangi 15. Siapa yang tahu? 9. Nah, 9 apa negatif 9? Negatif 9. Negatif 9. Negatif 9 per 12 12 kali I Ki pangkat 7/20. 7 per 20 per berapa? 3. Terus ada yang bisa disederhanakan, ada yang bisa dipindah. Jadi tadi sudah saya utarakan bahwasanya kalau pangkat itu negatif biasanya dijadikan positif dulu biar agak sederhana. Jadi sini jadi 2 kali ini yang pangkatnya negatif yang mana Pak? Atau yang lainnya bisa membantu ini caranya untuk menyederhanakan biar pangkatnya itu positif semua. 2 kali A 7 per 20. 2 kali A. Ini Ki, nak. Ki. Ki. 2 kali 2 kali Ki 7 per 20 7 per 20 per per P 9 per 12
9/12 kali 3. kali 3, atau biasanya 3-nya di depan gitu ya. Ini tadi siapa tadi? Hasna, Pak. Hasna lagi. Ya gitu ya, jadi untuk penyederhanaannya seperti ini. Dari ke-7 sifat itu ada yang ditanyakan. Nah kalau ini misal 9/12 ini saya sederhanakan lagi, boleh nggak Pak? Boleh. 2 berarti I pangkat 7/20 per 3 P pangkat 9 sama 12 kan berarti bagi 3 ya. Jadi 3/4 seperti itu. Boleh disederhanakan yang lebih kecil lagi. Oke. Ada pertanyaan untuk yang sifat nomor 1 sampai nomor 7. Nah, ini ada contoh-contohnya ya. Ini ada contoh-contohnya, silahkan nanti dikerjakan sendiri. Untuk contohnya diperhatikan sendiri. Nah, ini sebagai ini belum semuanya dapat gitu ya, akun dari belajar.id. Sekarang saya putuskan dulu untuk menghentikan. Di sini ada yang sudah dapat akun belajar.id, tolong tunjuk atau acungkan jari, acungkan tangan. Di sini ada tangan ya, raise hand, angkat tangan itu. Ada yang sudah? Jangan di itu dulu. Siapa yang sudah mendapatkan akun belajar.id? Halo? Wah, belum dapat semuanya ini berarti. Belum dapat semuanya. Berarti nanti tak kasih itu aja. Tak kasih Google Classroom untuk kode kelasnya. Sekarang kita coba dibuka untuk e-booknya. E-booknya halaman 8 latihan 1.1. Latihan 1.1, silahkan dikerjakan untuk nomornya, nomor 2 dan nomor 3. Nah, ini kok ini tadi belum dijelaskan Pak Taufik, Pak. Ini kan artinya kan 3/4 dipangkatkan 2 itu berapa kan gitu ya. Nah, berapa? Jadi kan saya ya, jadi keterangannya gini. Ini tinggal hasilnya berapa? Nanti kan 3 pangkat contoh 10 berarti P-nya sama dengan 10. Misal seperti itu. Nah, kalau yang B ini berarti gimana kan? Itu berarti disingkirkan dulu untuk B pangkat 5-nya. B pangkat 5-nya kalau perkalian itu dipindahkan luas menjadi perkalian dipindahkan luas menjadi pembagian. Berarti yang dibagi B pangkat 5-nya ke bawah. Paham belum maksud saya? Jadi gitu. Contoh saya punya A pangkat C, A pangkat
berarti nanti yang dipindahkan ini. Pindahkan ke sini. Ini kan perkalian. Perkalian itu berarti kan menjadi pembagian. Di A pangkat 8 dibagi A pangkat 10. Jadi berapa ini nanti? Oh, C-nya nanti ketemu. Seperti itu. Gitu. Caranya seperti itu. Kalau ini juga sama yang C, berarti P-nya ini nanti miliknya 3 dan miliknya Pi. 3 dan Pi. Nanti dicoba caranya bagaimana. Hasil dari P itu berapa. Nah, kalau yang nomor 3, A, B, C ini yang sudah saya ajari tadi, disederhanakan paling sederhana. Jadi jumlah PR-nya atau tugasnya yang harus dikumpulkan ini kan nanti sampai jam 10 lebih 15. Silahkan langsung dikerjakan di kertas dan langsung dikumpulkan. Ya, langsung saja silahkan dibuka kertasnya, dikerjakan, dan segera dikumpulkan. Nah, kumpulkannya di mana, Pak? Kumpulkannya saya bukakan Google Classroom, nanti kalian masuk ke Google Classroom-nya, saya beri kode. Ya, segera dimulai untuk pengerjaannya. Ini saya tutup untuk Google Meet-nya ini biar ngirit ya. Ngirit di dalam kuota. Silahkan bisa keluar dari forum dan segera untuk mengerjakan soalnya tadi. Untuk Google Classroom akan saya posting di grup